Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Dadi Muhairil dari Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah Angkatan 2020. Baik, kali ini kita akan membahas materi terkait sejarah sastra pada periode 1961 sampai sekarang. Yang pertama itu ada tentang sastra dan politik. Suatu kenyataan sejarah sastra bahwa sudah sejak awal pertumbuhannya sastrawan-sastrawan Indonesia menunjukkan perhatian yang serius kepada keadaan politik di Indonesia. Para pengarang zaman sebelum perang banyak yang aktif di dalam kegiatan pergerakan kebangsaan pada masa itu sendiri. Bahkan ada di antaranya yang kemudian lebih terkenal sebagai politikus daripada sebagai pengarang, seperti Muhammad Yamin dan Rosman Effendi. Demikian pun dengan para pengarang Pujangga Baru. Dia adalah orang-orang yang aktif dalam dunia pergerakan nasional. Para pengarang pada awal revolusi bukanlah orang-orang yang bersikap anti politis seperti Khairil Anwar, Pramoedya Ananta Toer, Ahdiyat Kamiharja, Mukhtar Lubis, dan lain-lain merupakan orang-orang yang mempunyai pandangan akan kesadaran dari politik. Nugroho, Noto Sutanto, Toto S. Bahtiar, Haryadi S. Sastrowardoyo, dan lain-lain juga bukanlah orang-orang yang tidak berwawasan politik dan bukan pula orang yang tidak mengikuti perkembangan politik. Jadi suatu dan para tokoh sastrawan ini tentunya terlibat pula dalam politik. Ia berperan aktif terhadap politik yang ada di Indonesia pada masanya. Baik, kemudian yang kedua selanjutnya ada Manifest Kebudayaan dan Konversi Karyawan Pengarang se-Indonesia. Pada periode ini, sastra dijadikan sebagai tempat berkumpul orang-orang yang hendak mempertahankan otonomi seni dalam kehidupan. Pada tanggal 17 Agustus 1963 telah diumumkan Manifest Kebudayaan yang disusun dan ditandatangani oleh beberapa sejumlah pengarang dan pelukis di Jakarta, antara lain Habibie Yasin, Trisno Sumarjo, Wiratmo Sukito, Zaini, Gunawan Muhammad, dan lain-lain. Manifest ini juga segera mendapat sambutan dari seluruh pelosok di tanah air. Para budayawan, seniman, dan para pengarang yang hidup di daerah terpencil dan kota-kota lain yang selama itu hidup dalam suasana mental diteror oleh Lekra beserta kompanyonnya melihat Manifest Kebudayaan itu sebagai juru selamat, maka segera mereka berlomba-lomba untuk menyatakan dukungan terhadap manifest itu yang dipublikasikan melalui majalah sastra dan penerbitan lain, yang dimana ini dikuasai oleh para pendukung Manifest Kebudayaan. Yang kemudian yang ketiga ada para pengarang lekra. Ya,
patut dikemukakan bahwa dibandingkan dengan organisasi-organisasi kebudayaan yang berinduk kepada partai-partai yang lain, Lekra lah yang paling maju dalam bidang penerbitan. Bahkan mungkin satu-satunya yang menyelenggarakan penerbitan karya sastra berbentuk buku. Karangan-karangan yang ditulis oleh para pengarang bukan anggota mereka, asal dianggapnya menguntungkan pihak mereka. Dan ini juga diterbitkan. Misalnya kumpulan sajak Sitor Situmorang yang berjudul Zaman Baru yang ditulis pada tahun 1962. Ini diterbitkan oleh organ penerbit Lekra. Ya, meskipun sitor resminya adalah orang LKM. Ya, kemudian yang keempat ada para pengarang keagamaan. Meskipun partai-partai keagamaan juga tidak ketinggalan mendirikan lembaga-lembaga kebudayaan yang berinduk kepadanya, usaha mereka dalam bidang penerbitan boleh dikatakan sangat terbatas. Umumnya hanya terbatas pada ruang-ruang kebudayaan yang menumpang pada koran-koran partainya. Misalnya Kelas Bumi yang berinduk kepada NU dan pernah mempunyai ruang kebudayaan dalam surat kabar partai itu, yakni Duta Masyarakat. Tetapi ruang kebudayaan yang diberi nama Muara dan dalam susunan redaksinya duduk antara lain HM Yusa Biran dan Asrul. Seni itu rupanya tidak diurus dengan baik dan menjadi tidak terpelihara. Demikian juga pada masa sesudah terjadinya Gestapo. Buku-buku karya sastra yang bernapaskan Islam tidaklah diterbitkan oleh lembaga-lembaga atau badan yang ada sangkut pautnya dengan lembaga kebudayaan itu. Kumpulan cerpen dan roman Yamil Suherman yang berjudul Umi Kalsum dan Perjalanan ke Akhirat itu diterbitkan oleh penerbit Nusantara. Kumpulan sajak M. Saribi AFN Gema Lembah Cahaya yang ditulisnya pada tahun 1964 diterbitkan pula oleh Pembangunan. Dan kumpulan sajak 8 orang penyair Islam yang berjudul Manifestasi yang diterbitkan pada tahun 1963 ini itu diterbitkan oleh penerbit Tintamas. Sementara itu orang-orang Katolik mempunyai majalah bulanan kebudayaan umum yang terbit di Yogyakarta, Basis, yang terbit sejak tahun 1951. Tetapi baru pada paruh kedua tahun 50-an memberikan perhatian dan tempat yang lebih banyak buat masalah sastra dan karya-karya sastra. Kemudian yang kelima ada sajak-sajak perlawanan terhadap tirani. Dalam demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa dan pelajar di seluruh Indonesia menuntut 3 tuntutan rakyat atau yang biasa disebut dengan Tritura pada awal tahun 1966. Yang pertama ada tuntutan terkait dengan bubarkan PKI. Kemudian yang kedua ada ritual kabinet Dwi Kora. Dan yang ketiga ada turunkan harga. Banyak pengarang dan penyair yang turut serta dan aktif dalam kegiatan ini, kecuali secara fisik turut dalam demonstrasi-demonstrasi itu. Mereka pun menulis sajak-sajak perlawanan terhadap tirani, dan sajak-sajak itu banyak yang kemudian disebarkan di antara demonstrasi, dan itu diterbitkan dengan stensil. Di antaranya yang terbit di Jakarta ialah Tirani dan Benteng yang diterbitkan dan dikarang oleh Taufik Ismail, dan Perlawanan yang
ditulis oleh Mansur Samin, dan lain-lain. Sedangkan di Medan terbit Ribeli pada tahun 1966 dengan dicetak yang merupakan kumpulan sajak bersama Aldian Arifin, Johan A. Nasution, dan Z. Panguduan Lubis. Mungkin di kota-kota lain juga ada penerbitan semacam itu, tetapi sulit untuk mendapatkan bahan-bahannya karena umumnya dicetak secara terbatas atau dalam artian tidak dijual dengan stensil pula, sehingga lekas rusak dan tidak tahan lama. Ya, kemudian yang keenam itu ada beberapa penyair yang dimana ia aktif pada periode ini, yakni ada Taufik Ismail, Gunawan Muhammad, dan beberapa penyair lainnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada drama. Kegiatan dalam pementasan drama kian meningkat juga. Hal itu juga menyebabkan dibutuhkannya repertoar drama sebanyak-banyaknya. Semula kebutuhan itu dicukupi dengan penerjemahan atau saduran-saduran dari drama-drama asing. Namun kemudian kegiatan itu merangsang penulisan drama-drama asli. Berbeda dengan penulisan drama pada masa sebelumnya yang biasanya lebih dimaksudkan sebagai drama bacaan. Penulisan drama itu lebih erat hubungannya dengan pementasan. Para penulis drama itu kebanyakan orang-orang yang juga aktif dalam bidang pementasan, baik sebagai sutradara maupun sebagai aktor ataupun pemain. Saini KM yang namanya sudah disebut sebagai penyair juga menulis drama untuk pementasan Akademi Teater dan Film serta Teater Perintis Bandung. Ia banyak mengambil kisah-kisah lama yang dikerjakan menjadi drama sajak, antara lain Prabu Gusan Ulun yang telah berkali-kali dipentaskan. Ya, kemudian yang terakhir ada esai. Penulis esai kian hari ternyata kian mendapat perhatian dari para pengarang kita. Pada zaman angkatan 45, penulis-penulis esai dapat dihitung dengan jari, seperti Hairil Anwar, Asrul Sani, dan Ida Nasution. Ada juga Ripai Apin, kemudian ada Trisno Sumarjo, Yasin, kemudian ada Sitor Situmorang, kemudian ditambah oleh Sengojo dan Hardi S. Hartowardoyo, Sumantri Mertopuro, dan lain-lain. Setelah itu, yang banyak menulis esai ialah Nugroho Noto Susanto dan Wiramtomo Sukito serta Iwan Simatupang. Terutama Iwan Simatupang dalam esai-esainya banyak melontarkan gagasan-gagasan dan perspektif baru. Di antara yang muncul lebih kemudian tadi sudah disebut Gunawan Muhammad. Di samping itu Ari Budiman yang dimana dahulu namanya Suhok Jin dan lain-lain itu berperan aktif dalam penulisan esai ini. Sayanglah bahwa esai-esai itu hampir semuanya terbenam dalam majalah-majalah yang pertama kali memuatnya, kecuali Yasin
hampir semuanya tidak pernah berhasil menerbitkan esai-esainya menjadi sebuah buku. Sekumpulan esai mengenai persoalan sastra telah diterbitkan oleh Satyagraha Hurip Suprobo dengan judul Antologi Esai Sekitar Persoalan Sastra yang ditulis pada tahun 1969 yang pernah disinggung ketika membicarakan Satyagraha Hurip. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.